Setiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Selamat pagi saudara-saudaraku yang saya kasihi selalu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan teduh di pagi hari ini. Mari saya ajak kita bernyanyi memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 408. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang kami puji dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kasih-Mu sangat besar, mulia dan agung, telah memberikan kami kesegaran baru menyongsong hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah siraman firman-Mu yang kudus itu dapat menuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang akan menyapa kita yaitu dari kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jika kehidupan manusia pernah digambarkan seperti tanah yang kehausan, tanah yang kering dan tandus, tentu tanah itu sangat disayangkan. Dan apabila ditemukan tanah seperti itu, tentu tidak akan ada yang boleh tumbuh di atasnya. Sekalipun mungkin ada yang berusaha tumbuh, tetapi mustahil dia bisa berlanjut lama. Saudara-saudaraku, apa yang bisa berada di atas tanah yang demikian itu menjadi sebuah gambaran yang sangat menyakitkan dan bisa pada kematian karena ketiadaan sumber hidup. Sebagaimana firman Tuhan, ketiadaan air. Tanah itu mungkin akan tidak dihargai, jangan-jangan dikutuki ya. Dan karena memang tanah itu tidak bisa diusahai. Namun demikian besarnya perhatian Tuhan. Apabila pun digambarkan seperti itu kehidupan itu. Nabi Yesaya tinggal bersama dengan umat Tuhan. Dan dia menghayati betul kedalaman kasih Tuhan telah memilih umat kesayangannya. Allah
menyaksikan secara turun-temurun kehidupan manusia sejak dari awalnya. Allah tidak hanya memperhatikan ketika manusia itu jaya, ketika manusia itu sejahtera, tapi menyaksikan firman Tuhan ini, Allah sangat memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia itu. Tentu ketika hambanya Nabi Yesaya boleh hadir di tengah-tengah umat itu, Yesaya pun sangat merasakan kedukaan yang ada pada waktu itu. Saudara-saudaraku, jikalau mungkin kondisi tanah yang diperhatikan Tuhan itu menjadi pertanda bahwa kita pun bisa dihinggapi oleh berbagai kekurangan atau keterbatasan, katakanlah sakit, dan sakitnya sangat menyusahkan kita, menyusahkan orang lain, menyusahkan sekitar kita. Maka hari ini, apakah tindakan Tuhan pada kondisi dunia ini yang pernah sakit? Allah menggambarkan dirinya seperti kehadiran air. Dan kalau kita perhatikan tadi, aku akan mencurahkan air. Allah sangat solidar. Allah menghadirkan dirinya. Dan Allah menjadi bagian dari tanah itu, menjadi kehadiran di tengah-tengah kekeringan tanah itu. Saudara-saudaraku, sebelum lebih jauh kita bernyanyi kembali. Kita nyanyikan ayat yang kedua dari nyanyian kita. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanmu datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Saudaraku, Allah bisa datang di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit. Allah hadir dan Allah menyelami keadaan kehidupan kita. Pun manusia bersama yang lain, manusia di tengah-tengah pekerjaannya, manusia di tengah-tengah penderitaannya, bahkan manusia di tengah-tengah pengharapan dan cita-citanya. Allah hadir, menghadirkan kesejukan, memberikan kesegaran, memberikan suasana yang dapat menyejukkan. Saudara-saudaraku, tentu kesejahteraan Allah akan menjadi pembuktian dari kelepasan dari semua itu. Kesejahteraan bisa berwujud menjawab rasa haus kita. Kesejahteraan itu bisa berwujud yaitu menumbuhkan kembali harapan-harapan kita. Dan kesejahteraan yang dari Allah itu bisa mengajak kita agar kita berjalan bersama, saling bergandengan tangan, saling menopang, saling mendoakan, dan memberikan kekuatan-kekuatan. Di tengah-tengah keterbatasan kita demikian, Allah datang menunjukkan air menjawab dahaga kita. Dari mana? Nyanyian kita mengatakan, dari cara Allah. Dari cadas batu cadas sekalipun Allah bisa menghadirkannya. Saudaraku, Allah menyediakan sumber air hidup. Dan Allah membuat kita menjadi anak-anak kesayangannya yang puas. Dengan kepuasan-kepuasan yang kita miliki, tentu itulah pembuktian bagaimana kita memuji dan memuliakan Tuhan. Rasa puas tentu tidak harus selalu berkelebihan, membuat kita jangan-jangan melupakan sumber-sumber kehidupan kita yang membuat kita sejahtera. Namun dipastikan oleh ayat ini ialah
Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Ketika pemberian kesejukan itu bagi kita sekarang oleh Tuhan, mungkin dengan susah, dengan penuh perjuangan, namun Allah ingin memastikan yang kita terima itu bisa mengalir ke anak-anak cucu kita. Ini kemuliaan masa depan, ini kesejahteraan masa depan, dan ini rancangan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Saudara-saudaraku, ini sangat indah dan ini baik. Maka berjalan hari ini, menekuni hari ini, pastikan diri kita, ya saudara-saudaraku, ada curahan Tuhan lewat jawaban kepada dahaga kita, kehausan kita, rasa lapar kita, tetapi sekaligus Rohul Kudus memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Demikian bagi saudara-saudaraku yang mungkin sedang dalam keadaan sakit ya, dirawat, diasuh di rumah sakit. Yakinkan dirimu, semua permohonan kita didengarkan oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan sesuai dengan sukacitanya yang dapat menguatkan kita. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 412. Tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, ada janji yang manis yang telah Engkau berikan kepada kami. Menyediakan hidangan roti yang dari surga, menyediakan hidangan penyejuk dahaga air hidup kami. Hari-hari hidup kami adalah pemberian anugerah-Mu yang sangat besar. Tuhan, biarlah itu selalu terjadi setiap saat, menjawab semua tantangan-tantangan kehidupan kami, yang berat, yang menyusahkan, bahkan segala sesuatu yang dapat membuat kami agak terpuruk. Tuhan, penuhi Tuhan harapan kami, menyangkut keluarga kami, menyangkut seisi rumah kami, dalam hubungan suami dengan istri, demikian cinta kasih istri kepada suami. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu selalu, menuntun kami menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Demikian juga kami berdoa pada kesempatan pagi ini. Ada banyak peristiwa yang bisa kami hadapi setiap hari. Secara khusus menjalani hari ini, Tuhanlah yang telah mempersiapkan kami dan memampukan kami dengan penuh kekuatan yang dari Tuhan. Roh Kudus semua akan membuat kami selalu penuh kesetiaan dan ketaatan. Tuhan akan memenangkan kami.
Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat pagi. Tuhan memberkati dan salam sehat selalu.